Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya mendapatkan kiriman dari banyak ustadz, guru, sahabat, video yang viral dari seorang ustadz milenial ya, yang menyatakan dalam kajiannya bahwa Nabi Muhammad adalah tersesat sebelum menjadi nabi dan rasul. Kemudian tidak ada gunanya dan perlunya untuk membuat perayaan peringatan lahiran Nabi SAW. Dan itu dikaitkan dengan pemahaman beliau secara subjektif bahwa itu adalah merayakan kesesatan. Saya ingin memberikan sedikit komentar ya, tabayun untuk beliau Al-Ustaz agar umat tidak kebingungan dan tidak salah dalam persepsi memahami ayat yang beliau bacakan, wa wajadaka dhallan fahada. Saya ingin melanjutkan pemahaman antum ya, barangkali kurang merujuk kitab-kitab tafsir yang otoritatif bahwa kata dhallan di situ, mohon maaf Ustadz, itu bukan artinya adalah tersesat dalam pengertian Nabi tidak pernah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam banyak kitab-kitab sirah ya, Rasulullah itu sejak awal lahir dari keluarga yang baik, yang bersih, yang suci ya, orang tuanya dari orang tuanya terus sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam adalah keturunan orang-orang yang tidak menyembah berhala. Maka di situ dalam hadis disebutkan bahwa Nabi itu adalah pilihan dari bangsa Quraisy, dari Bani Hashim dan dari putra Ismail alaihissalam. Ini yang pertama yang harus diperhatikan ketika kita mengulas ayat dikaitkan dengan sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ya, Nabi itu memang sejak awal, bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, sejak kecil itu tidak suka dan tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh kaumnya. Ya, bangsa Quraisy, musyrikin Quraisy memang tersesat. Mereka orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad tidak menyetujui perbuatan-perbuatan orang musyrikin Quraisy. Beliau tidak suka menyembah berhala, beliau tidak setuju adanya perilaku orang Quraisy yang mengubur perempuan hidup-hidup, tidak suka memakan riba, ya, tidak suka berperang, tidak suka berkelahi sebagaimana kaumnya. Bangsa Quraisy ini suka perang hanya karena hal-hal yang remeh-temeh. Jadi ungkapan ini harus disinkronkan dengan kenyataan yang ada di dalam riwayat-riwayat sirah nabawiyah. Selain itu, kita lihat dalam beberapa tafsir yang otoritatif, ya, yang insya Allah akan saya sampaikan dalam yang berikut ini. Punten, Ustadz dan sahabat fillah semuanya. Yang ketiga, kalau kita lihat kitab-kitab tafsir, ya, yang otoritatif menyatakan bahwa kata dhallan di situ artinya lalai. Dan paling jauh artinya maknanya adalah bingung. Kenapa? Karena seperti disebutkan dalam tafsir Qurtubi, Al-Baghawi itu nyatakan lalai. Ya, di dalam tafsir Buya Hamka misalnya beliau kebingungan. Beliau memang aslinya dari awal sejak kecil tidak suka dan tidak pernah melaksanakan amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy yang tersesat itu. Ya, mereka yang kafir dan musyrik. Tapi beliau bagaimana caranya ingin memperbaiki kebobrokan kaumnya, itu kebingungan. Nah, situlah kata-kata wajadaka dhallan fahada. Beliau itu bingung bagaimana caranya mengubah kondisi umatnya, kaum musyrikin Quraisy ini. Dalam kebingungan itulah Allah memberikan petunjuk-petunjuk dengan wahyunya dimulai dari Gua Hira. Oke, jadi poin terakhir, keterangan ayat ini wajadaka dhallan fahada itu mirip seperti firman Allah, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya. Ya, demikianlah ya kata Allah, kami wahyukan kepada engkau ya ruh Al-Qur'an ini kepada kamu melalui Jibril alaihissalam, ya. Karena apa? Sebelumnya kamu tidak mengetahui, wahai Muhammad, apa itu Alkitab, Al-Quran, apa itu iman. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu ruh, ja'alnahu nuran, jadikan petunjuk, cahaya. Nahdi bihi man nasya. Sehingga kami dapat memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kami kehendaki. Inilah maknanya, korelasinya dengan ayat yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita saling menasihati dengan baik.
jaga tutur kata kita dengan baik, insya Allah bermanfaat. Jadi segitu aja dari Al-Fakir. Insya Allah kita saling tabayun, saling nasihat menasehati, tawassaw bil haq, tawassaw bis sabar. Bukan maksud saya untuk merendahkan siapapun. Mari kita sama-sama saling belajar lagi, ya. Dan juga kepada jamaah, kepada para asatidz, kita harus husnuzon kepada sesama saudara kita. Mari kita budayakan tabayun dan memberikan jawaban yang baik buat saudara kita. Barangkali Ustadz kita sedang keliru, wallahu alam bisawab, atau beliau waktu itu tidak merujuk secara langsung kepada kitab-kitab yang mutabar. Ini bisa dimaklumi karena mungkin menjawab persoalan, pertanyaan dan sebagainya. Demikian dari saya Al-Fakir. Mohon maaf, punten ya Ustadz. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.